Hari ini materinya adalah date sama time. Date sama time. Itu pun sebatas teorinya. Untuk penerapannya ke studi kasus, ke soal latihan tidak sekarang, ya. Yang pertama akan saya bahas masalah date, baru nanti saya menuju ke time. Oke. Anda lihat di sini. Kita mengenal di Excel itu ada data tanggal, ada data jam, ada data label, ada juga data angka. Banyak sekali data-data itu, di mana sudah sejak dulu saya memperkenalkan mengenai data-data tersebut. Ada data tanggal, ada data jam yang menjadi konsentrasi kita hari ini. Nah, waktu dulu kita membuat tanggal, kita bisa dengan mudah dan enaknya memasukkan tanggal itu. Oke, apakah itu cara yang salah? Enggak, benar, iya sangat benar. Jadi contoh di sel B5 saya menyebutnya adalah data tanggal. Untuk di sebelahnya saya menyebutnya adalah item tanggal. Kenapa? Supaya Anda nanti tidak salah paham dengan kalimat yang saya sampaikan. Dengan begini harapan saya Anda tidak salah paham. Kalau saya menyebut item tanggal, maka jelas inilah sasaran saya. Kalau saya menyebut data tanggal, jelas inilah apa yang saya sampaikan. Kayak jadi data tanggal, item tanggal itu dua hal yang berbeda. Oke. Saya warna kuning biar jelas arahnya di mana. Di situ saya akan membuat data tanggal. Sejak dahulu kita membuat data tanggal dengan cara langsung. Benar. Contoh nih, saya membuat tanggal 17 Agustus tahun 2020. Gampang. 17 Agustus tahun 2020. Anda lihat. Di sini formatnya pada sel-sel yang saya kehendaki formatnya general. Perhatikan. Formatnya adalah general semua. Di sini juga general, di sini juga general. Semua itu di sel-sel yang saya kehendaki ya. Jadi kalau yang selain itu gak ngurus deh, ya. Semuanya saya format general. Termasuk B5. B5 format selnya adalah general. Ketika saya membuat data tanggal di situ 17 Agustus dengan cara 17 garing 8 garing 2020. Apabila saya enter dan Excel sanggup merubah, maksudnya apabila ini benar, ya apabila data tanggal yang saya masukkan benar, maka sel ini nanti formatnya bukan lagi general tapi date. Artinya data tanggal yang kita masukkan diterima dengan baik oleh Excel. Dengan kata lain benar. Oke, saya batalkan, perhatikan. Sekarang Anda lihat saya memasukkannya kebalik, ya. 8 garing 17 garing 2020. Anda lihat apakah ini jadi date? Ternyata bukan, ya. Jadi itu dulu saya jelaskan. Sekali lagi, ketika kita mau membuat data tanggal pastikan dulu apa language-nya. Karena beda language maka beda urutan. Kalau ini Indonesia maka memasukkan data tanggal dengan urutan tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulan, tahun. Tapi apabila ini USA atau English maka urusannya adalah urutannya ya. USA atau English maka urutannya adalah bulan, tanggal, tahun. Beda. Paham ya? Karena kalau kita ini sih masih nggak apa-apa ya, masih enak, jelas tanggal yang kita buat ditolak, artinya salah. Enak loh malahan kalau kita tahu kesalahan kita. Loh iya, kalau saya buat 17 garing 8 2020, oh benar gitu ya, benar. Tapi pas kita memasukkan 8 garing 17 garing 2020, kita cek lagi, oh belum tanggal. Masih enak loh, kenapa? Karena kita tahu bahwa itu salah. Gitu ya, itu salah. Paham kita. Nah kalau gini bagaimana? Saya akan membuat, ini yang nggak enak. Saya akan membuat tanggal 8 Februari. Hati-hati. 8 Februari. 8 Februari tahun 2020. 8 Februari. Karena di sini saya tahunya itu adalah English, maka begini tanggal yang saya masukkan, contoh ya. Mau saya 8 Februari 2020, tapi seingat saya di sini itu English.
Gini kan masukannya. Dah. Yakin dengan PD-nya benar. Loh benar juga. Date. Tapi apakah Anda tahu bahwasanya maksud saya membuat tanggal 8 Februari 2020 ternyata ditangkap sama Excel adalah 2 Agustus 2020. Ini yang fatal. Salah, tapi kita tidak tahu kalau salah. Nah, gitu loh ya. Bukannya saya yang mempermasalahkan Anda membuat data tanggal langsung seperti itu. Enggak masalah, betul. Yang penting tahu apa language-nya. Kalau begini jadi repot kan. Padahal salah, tapi kita tidak tahu kalau ternyata tanggal yang kita buat itu salah. Maksud kita 8 Februari, ternyata Excel menangkapnya 2 Agustus. Nah, di sini ada sebuah takbek, semua takbek lagi ya kosongnya. Ada satu solusi untuk membuat data tanggal dijamin benar. Nggak peduli Indonesia atau non Indonesia, menggunakan function, pakai function date begitu loh. Urutan memasukkannya entah language-nya apa, nggak mau tahu, nggak ngurus. Yang jelas memasukkan urutannya tahun, bulan, tanggal. Titik koma pemisahnya bulan 8. Titik koma lagi pemisahnya 17. Enak. Tahun, bulan, tanggal, nggak peduli apa language-nya. Selesai. Benar, dijamin 100% benar. Tuh, jadi Anda boleh menggunakan function date karena sifatnya umum ya, untuk menghindari kayak tadi itu. Kita merasa benar, ternyata Excel menangkapnya berbeda. Itu fatal loh ya, itu bahaya. Yang kayak tadi karuan ya, salah terus ada petunjuknya kalau salah gitu loh, enak ngerti. Kalau yang nggak enak itu kan salah tapi nggak tahu kita kalau itu salah. Nah, ini contohnya. Anda bisa menggunakan function date. Maka data yang dihasilkan ini adalah data tanggal. Nah, kalau function date untuk membuat data tanggal ya, ingat yang ada di dalam function date itu angka. Ya angka biasa. Cuma angka itu kan saya fungsikan sebagai tanggal. 2020, 8, 17 itu kan angka biasa, digabung jadi satu dengan function date, jadilah data tanggal seperti ini. Nah, kemudian data tanggal ini bisa kita uraikan. Ini kan data tanggal yang meliputi item tanggal, item bulan, item tahun yang tampil menjadi satu dengan format, terserah formatnya apa. Format lengkap ya boleh. Formatnya saya enggak mau tahu formatnya apa. Yang jelas di dalam data tanggal itu ada 3 item yang tergabung menjadi satu. Item tanggal, bulan, dan tahun. Nah itu mau tak uraikan, tak preteli, akan saya uraikan. Saya ambil item tanggalnya aja. Oke, pakai function D kurung buka. Anda masukkan. Anda itu mau mengambil item tanggal dari mana? Ini dari data tanggal yang ada di sel B5. Tak sorot, tak kurung tutup. Mengambil item bulannya saja, pakai month. Jangan ditambahi oke. Kalau month ada oke-nya, nanti jadinya month talk kan gitu ya, bahaya. Jadi month aja, nggak usah pakai oke. Nah berikutnya untuk item tahun, ngambilnya pakai year. Saya blok ke situ, selesai. Dan yang dihasilkan ini adalah angka, bukan data tanggal. Hati-hati Anda menerjemahkan. Ini angka 17. Loh iya, biasa angka biasa itu. Iya, angka biasa, angka 17. Jadi yang dihasilkan oleh day, month, dan year adalah data angka. Hasilnya adalah data angka. Tolong dicamkan baik-baik. Hasilnya adalah data angka, bukan data tanggal. Jadi ini bukan data tanggal 17, 8, 20. Itu bukan data tanggal, itu data angka. Nah, kemudian kok keluarnya 8, kok bukan Agustus? Ingat, month. Yang diuraikan, yang diambil itu bukan formatnya, tapi angka bulan. Agustus itu kan tampil karena format. Anda lihat di dalam function date-nya. Apakah saya mengetikkan Agustus? Enggak, tapi 8 angka bulannya. Jadi yang diambil oleh day, month, year itu masing-masing angka yang ternyata ada di dalam function date-nya itu. Ini.
Jadi yang terambil oleh month itu adalah angka bulannya. Kita masukkannya bagaimana tadi? Bukan Agustus, karena Agustus merupakan hasil dari format. Jadi ini contohnya untuk date ya. Ada untuk menguraikan ada day, month sama year. Oke, sekarang saya masuk ke hal yang berbeda. Di sini sudah ngerti Anda sekarang ya masalah date. Sekarang saya mau membuat tanggal awal sama tanggal akhir, di mana nggak pernah masuk kerja. Tono itu masuk kerja sama dengan date ya. Tono itu masuk kerja itu pada tanggal 3 April. Sorry maaf, tahunnya adalah 2005. April itu 4, 3 April. Oke, Anda lihat, tak buat gitu. 3 April 2005. Tono mulai masuk kerja dan dia dirumahkan, dia dipecat aja lah. Dipecat waktu ada Covid ini tahun 2020 bulan Maret itu dipecat dia. Tanggalnya kebetulan pertengahan, tanggal 15. Ya. Semoga tidak ada seseorang yang bernama Tono di sini. Maka saya pakai nama Tono supaya ya simpel aja ya, sekedar nama. Ya, semoga tidak ada yang namanya Tono. Oke, sebentar, formatnya saya rubah dulu, biar jelas semuanya. Nah, lihat. Jadi kesimpulannya, si Tono itu mulai kerja tanggal 3 April 2005 dan dia kemudian sudah resign, anggap resign aja lah, maaf, jangan dipecat. Si Tono resign tanggal 15 Maret 2020. Ketika ada pertanyaan, "Hei Tono, berapa lama kamu kerja?" Dengan sangat mudahnya Tono akan menjawab 15 tahun. Itulah cara menjawab dengan cara yang enak. Hubungan antara manusia dengan manusia, gitu ya. Kamu berapa lama pacaran? 3 tahun. Berapa lama kuliah? Kalau saya mah mahasiswa abadi, saya 7 tahun. Selalu adalah satuan yang termudah untuk dikatakan. Nggak pernah atau Anda bilang, ya mungkin pernah tapi sangat jarang sekali. Berapa lama sih kamu menempuh S1 itu? Kemarin 5 tahun 5 tahun 2 bulan 1 hari. Gak mungkin gitu loh. Itu contohnya adalah suatu nggak apa-apa, yang penting kita tahu aja. Nggak masalah Anda ngomong seperti itu. Nah, 15 tahun lah. Pacaran berapa lama? 7 tahun lah, seperti itu. Nah, di sini akan saya jabarkan, saya jelaskan caranya. Bagaimanakah cara mengetahui ring suatu tanggal dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu berapa lama? Itu bisa kita cari dengan awalan satuan hari. Bisa kita cari, ketemunya satuannya hari. Ya, itu awalannya. Nah, udah ketemu hari kan bisa kita jadikan bulan maupun tahun. Awalannya makanya saya kasih blok kuning ini. Kita lihat. Gimana rumusnya? Rumus pertama adalah perhatikan ada days. Days, Anda lihat. End date baru start date. Urutannya hati-hati. End date baru start date. Jadi saya masukkan di sini adalah tanggal akhir, tanggal resignnya, titik koma tanggal awalnya, tanggal masuk kerjanya, kurung tutup enter. Ternyata si Tono bekerja selama 5.460 hari. Yaitu kan kita mengabaikan dia tanggal merah, dia minggu kita abaikan. Yang jelas dari tanggal sekian sampai sekian itu ada, ya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu ada 5.460 hari. Itu benar Pak, sangat benar. Gak percaya tanding sama saya, itu benar. Akan tetapi apakah kita pakai itu? Enggak. Segala macam bentuk pembukuan, pemerintahan, perbankan, perpajakan tidak menganut itu. Loh, maksudnya gimana gitu loh. Kalau Anda pakai days, ini loh ya, days itu acuannya 1 tahun adalah seperti kenyataan sebenarnya. Bahwa 1 tahun sebanyak 365 hari. Dan pada saat-saat tertentu berjumlah 366 hari. Ini tidak dipakai oleh dunia perbankan, perpajakan, perkantoran dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi saya tidak akan menggunakan function this. Nanti di kerjaan gimana kalau pakai ini? Sekali lagi, sebenarnya ini benar secara jawaban. Tapi masalahnya di luar sana, di pekerjaan-pekerjaan itu tidak menggunakan cara ini. Nah terus mereka menganggap 1 tahun adalah 360 hari. Hati-hati pastikan itu.
Di dunia pekerjaan luar sana menganggap 1 tahun adalah 360 hari. Oke, 1 tahun 360 hari. Terserah tahun berapa, kabisat apa bukan kabisat. Pokoknya setahun 360 hari. Apabila setahun 12 bulan, maka per bulannya mereka ambil sampel, mereka ambil rata-rata 30 hari. Tidak kurang, tidak lebih. Ya, jadi mereka main pukul rata. Per bulan adalah 30 hari. Makanya setahun 360 hari. Nah, sehubungan dengan itu maka untuk mencari ring ini berapa hari, berapa ring lama hari itu nggak menggunakan disk saya. Ingat ya, disknya saya lupakan, saya tunjukkan tadi. Nah terus sehubungan dengan keterangan saya tadi, maka saya akan menggunakan disk 360. Ini 1 tahunnya dianggap 360 hari. Gitu ya. Oke. Disk 360, start date-nya, tanggal masuk kerja, ini, titik koma, tanggal keluar, ini, tanggal resign-nya, kurung tutup. Ternyata menurut pemerintah, ya, ring ini itu adalah 5.382 hari. Sama dengan tadi? Enggak sama, tapi enggak apa-apa. Ingat ya, kita sepakat pakai yang ini. Kita sepakat pakai yang itu untuk kedepannya. Keperluan apapun itu kita pakai yang ini. Kita anggap setahun 360 hari. Karena di pekerjaan seperti itu. Oke, saya kopikan rumusnya. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, berikutnya, kalau kita sudah menemukan hari kan enak. Loh, ini berapa sekian hari? Iya, 5.382 hari. Berapa bulan itu? Lah gampang. Ingat tadi itu. Dengan aturan itu maka bahwa setahun itu 360 hari, maka sekali lagi sebulan dipukul rata 30 hari. Jadi kalau Anda sudah tahu ini jumlah harinya ketemu, maka jumlah bulan itu ya mesti ketemulah. Anda lihat sama dengan jumlah hari tak bagi 30, selesai. Ketemulah jumlah bulan, ternyata di situ 5.382 hari itu sama dengan 179,4 bulan, selesai. Demikian juga dengan tahun, ya sudah sama. Kita ngerti bahwasanya, kita lihat 1 tahun 360 hari, ya sudah sama dengan jumlah hari dibagi 360, selesai. Ternyata kerjanya si Tono nggak pas 15 tahun, nah gitu ya, ketahuan. Ternyata nggak sampai, kurang dikit lah, 14,95 tahun. Jadi sekali lagi, poin yang kita peroleh dari soal kedua adalah, sekali lagi, untuk mencari ring hari gunakan disk 360 ya, dan 1 bulan sama dengan 30 hari, setahun maka setahun sama dengan 360 hari. Nggak ada beda pada setiap tahunnya, nggak ada beda pada setiap bulannya. Itu kita ketemukan di soal kedua. Soal ketiga, di soal ketiga ini kita mendapatkan sesuatu yang dimana Anda lihat mirip itu kan berarti kan bukan ya, mirip berarti kan bukan yang sebenarnya, hanya agak sama kan gitu. Anda lihat, apakah ini data tanggal? Bukan. Semua ini dikasih awalan petik tunggal, yang dimana artinya, masih ingat, apapun itu kalau diawali petik tunggal di depan, maka dia maka dia data label. Apapun itu kalau diawali petik satu petik tunggal, maka dia data label. Jadi ini data tanggal, bukan. Kita lihat, saya format date, long date, tak mau. Dia bukan data tanggal, itu data label. Tapi kita mempunyai function untuk merubah data-data ini menjadi tanggal secara otomatis. Lo bayangkan aja kalau ini jumlahnya banyak, ada 1000 data kayak gini, kita suruh merubah ke data tanggal, apa kita mau manual? Nggak mungkin kan? Kita bisa menggunakan function yang berfungsi untuk merubah data seperti itu. Hati-hati, data seperti itu, data yang mirip tanggal, tapi dirubah ke data tanggal beneran, itu pakai date value. Kita lihat, C17 sama dengan date value, kurung buka, tak masukkan, nak kurung tutup, enter, selesai. Loh, kok angka? Jangan khawatir. Anda lihat format selnya apa? Jadi semua data tanggal itu kalau mbok format date, bener, sesuai. Tapi kalau di format general, tampilnya yo angka, sama aja.
Jadi kalau di sini ternyata dilihat tuh, waktu saya melakukan sesuatu pada tanggal kok keluar angka, ya dicek bener nggak seharusnya. Seharusnya enggak gitu. Mintanya apa? Mintanya tanggal bentuknya. Lihat formatnya. Oh iya masih general, gitu ya. Kita rubah formatnya dulu. Mau number format Anda lihat date. Tak buat sama dengan itu aja ya, langsung ke custom aja kesuwen ya, kelamaan. Anda lihat tak buat formatnya sama, DD minus MMM, M-nya 3 ya. Nah, Anda lihat saya oke. Serupa loh, tapi tak sama. Yang kiri itu bukan data tanggal, yang kiri itu data label ada petiknya. Yang kanan loh itu data tanggal itu. Nah, gitu loh ya, bedanya di situ. Bedanya ada di situ. Yang ini udah data tanggal sebenarnya. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang akan saya tampilkan sorted aja lah. Sekarang saya copy, apakah semua ini sanggup dirubah? Kita cek. Ternyata hasilnya 3 item tengah saya sorot merah tidak sanggup dirubah menjadi data tanggal. Loh kenapa? Ingat ini kan language-nya pakai Indonesia. Indonesia itu enggak ada bulan Desember itu. Indonesia itu enggak ada bulan Agustus itu. Indonesia itu enggak ada bulan 28 itu. Gitu loh. Bergantung kepada datanya. Sekali lagi makanya saya bilang tadi, date value itu merubah data yang mirip tanggal. Jangan ngomong gini, date value merubah data label menjadi tanggal. Waduh, terlalu luas itu. Ini label loh, ini label, semua ini label loh. Ya ini nggak sanggup kenapa? Tadi saya bilang, data yang mirip tanggal. Kalau ini lanjut Anda lihat ya, kalau seandainya ini pakai S, Anda lihat apa yang terjadi? Sanggup dia nggak pakai S. Gitu loh ya. Jadi tidak semua data label itu bisa dirubah ke tanggal, hanya yang mirip aja. Perhatikan masalah language-nya juga. Loh ini kan bener gak ada salah. Salah, ini Indonesia language-nya. Tanggal 10 bulan 28. Salah. Kalau misalkan tulisannya adalah 28/10 mungkin benar gitu loh ya. Jadi inilah date value. Tidak serta-merta kemudian langsung berubah jadi tanggal. Gak mungkin loh. Gitu ya. Dilihat itu sesuai enggak dengan formatnya Indonesian language seperti yang di komputer saya. Ini nanti di komputermu, di laptopmu mungkin berbeda. Tinggal di laptop itu language-nya apa gitu aja. Di tempat saya ini language-nya adalah Indonesia. Makanya ini gak kebaca gitu ya. Oke, itulah teori masalah date. Berikutnya untuk teori masalah time yang kedua, tidak jauh beda dengan date. Hampir saya bilang mayoritas sama keterangannya. Otomatis bedanya adalah function-functionnya. Tadi ada date, sekarang ada time. Tadi ada day, month, year. Sekarang ada ini item jam, item menit, item detik ya. Apa jam itu? Hour tulisannya, hour. Kemudian minute tulisannya, minute. Yang terakhir adalah apa? Second. Terserah mau ngomong apa, yang jelas itu. Ya, hampir sama. Contohnya di sini data jam. Sekali lagi, saya tidak mengharuskan Anda membuat data jam dengan time. Silahkan masukkan sendiri. Pakai jam biasa itu, jam 10.2.30, enter. Anda lihat ya, awalnya formatnya general ya, saya enter, berubah, sudah menjadi custom, data jam dia. Iya, data jam. Ini sengaja semuanya tak setting general ini. Coba saya batalkan dulu. Jadi sengaja semua saya setting general ya. Nanti kalau memang ada keperluan, nah jadi kita sekali lagi ngerti bahwasanya harus diapakan gitu ya. General semua. Nah, tapi di sini kan saya praktekkan pakai time. Anda lihat mengetikkannya sama dengan date. Tapi urutannya nggak dibalik. Kalau tadi kan date tadi kan tahun, bulan, tanggal, sekarang enggak. Oke, akan saya buat contoh ya. Saya buat jamnya itu pagi hari aja lah, jam 10. Menitnya adalah 30. Sama. Pemisahnya titik koma. Hati-hati nih Anda ngetikkan tanggal. Anda ngetikkan jam langsung, pemisahnya titik 2. Jam 10 lebih 30 menit nih. 10.2.30. Nah, sekarang kan saya pakai function. Di dalam function untuk memisahkan antar item itu koma atau titik koma gitu loh. If VLOOKUP, HLOOKUP, itu kan item-item di dalamnya ada berapa itu VLOOKUP, HLOOKUP itu? 4 item. Memisahkannya pakai titik koma karena di sini Indonesia language-nya. Nah, di sini time, kurang buka Anda lihat. Petunjuk juga sudah ada kok. Jamnya jam berapa? Jam 10, titik koma.
30 menit, titik koma, 15 detik, saya kurung tutup, saya enter. Selesai. Formatnya. Ingat ya, ingat ini hanya format tampilan. Oke, saya coba rubah formatnya aja. Saya rubah ke time. Single IG lengkap. Saya uraikan ya, saya uraikan. Tadi itu udah semua ya. Oh ini, tadi yang date value-nya belum, maaf, bentar. Yang date value-nya tak taruh sini. Nah ini ya, ini yang date value. Dah, nanti bisa dilihat sendiri nanti. Dah, sekarang yang ini. Di sini sama, time-nya saya copy dulu biar Anda juga bisa melihat. Oh ternyata itu rumusnya, seperti itu caranya, sudah jelas. Sekarang coba kita uraikan ya, kita preteli data jam. Data jam itu saya uraikan, item jamnya aja. Ini hour tulisannya ya, hour saya kurung buka ya, kemudian disorot ke data jam, saya kurung tutup, selesai. Tampillah, ingat, tampillah angka 10, bukan jam 10, angka 10. Kemudian untuk menitnya itu tulisannya minute, tulisannya saya kurung tutup ya. Tampillah angka 30 di selnya item menit, item detiknya. Nah ini nyebutnya ada yang nyebut second, ada yang nyebut sekon gitu ya. Karena kalau second itu kedua ya, jadi bekas, mungkin bekas. Apa kedua ya? Oh iya, bekas. Jadi di sini saya sebut second boleh terserah, pokoknya tulisannya adalah itu. Tulisannya adalah SECOND. Saya sorot, saya kurung tutup, enter. Nah, masing-masing yang keluar ini bukan lagi jam, tapi angka biasa, oke ya. Ini angka biasa, ini item jamnya, item menit, item detik. Nah, saya copy rumusnya di sini. Saya copy dulu. Biar sama, saya copy. Berikutnya yang kedua adalah untuk yang menitnya. Gitu aja. Yang ketiga atau yang terakhir adalah detiknya. Dah jadi. Nah, dah ya. Ini contohnya. Nah, sekarang di sini udah jelas, ada perintah, ada function time, kemudian menggunakan ada hour, minute sama second, ya, ada semua itu. Pada contoh kedua, soal kedua, di sini saya akan membuat ini contoh kerja. Si Wati itu kerja, saya pakai time ya, kerja masuknya itu jam 7 lebih 45 menit, lebih 50 menit. Ya detiknya kosong aja lah. Oke, akan saya tampilkan lengkap. Saya copy. Di bawah juga sama. Di bawah juga sama. Saya copy. Lah, karena dia sakit, si Wati itu sakit sehingga dia keluar sebelum waktunya, pulang sebelum waktunya. Dia pulang jam 15 lebih 45 menit gitu ya. Saya rubah juga formatnya. Sekali lagi, si Wati ini karena sakit maka dia pulang sebelum waktunya. Udah ya. Ketika ditanya sama orang rumah Wati itu, Wati kamu udah pulang, kamu kerja berapa lama tadi itu? Wati bisa menjawab dengan dua model. Pertama, Wati akan menjawab dengan model jam. Lalu rumusnya bagaimana kalau menjawab dengan model jam? Oke, perhatikan. Apabila Wati menjawab dalam model jam, rumusnya adalah, Anda lihat di 11 sama dengan jam keluar dikurangi jam masuk. Selesai. Maka Wati akan jawab ketika ditanya orang rumah, Wati akan jawab, Wati kamu berapa lama kerja tadi itu? Pak, saya kerja 7 jam 55 menit. Perhatikan kalimat saya kerja 7 jam 55 menit dalam bentuk jam. Tidak mungkin Wati ngomong gini, saya kerja Pak tadi itu 7 jam lebih 70 menit. Gak mungkin, bodoh Wati berarti. Ya, dia akan jawab 7 jam 55 menit. Oke. Sekarang kalau Wati ngomong dalam format yang kedua, dalam bentuk yang kedua, itu dalam bentuk desimal. Ya lihat, rumusnya beda.
Maksudnya beda itu ada tambahan gitu loh. Jadi di awal sama, jam keluar kurangi jam masuk sama, tapi ditambahi dengan kali 24. Apa 24? Loh, masa lupa sih? Satu hari ada 24 jam. Jadinya begini. Maka ketika ditanya tadi jawaban Wati adalah, iya Pak, saya agak sakit nih, makanya pulang duluan. Jadi kerjanya cuman itu, cuman 7,9 jam. Itulah yang dikatakan sama Wati. Cuman 7,9 jam. Yang awal tadi 7 jam 55 menit. Yang berikutnya 7,9 jam. Dua bentuk ini sama-sama benar, tetapi tergantung bagaimana pemakaiannya. Gitu ya. Nah, otomatis kalau dalam bentuk desimal, maka bisa kita rubah ke menit maupun ke detik. Jadi ingat, satuan yang terdapat di sini dalam bentuk jam. Beda tadi. Ketika kita cari jumlah hari, satuannya dalam bentuk hari, satuan terkecil, bukan tahun ya. Ketika kita cari jumlah hari, maka keluarlah jumlah harinya. Jadi keluarlah ketika kita pengen mengetahui ring dari tanggal awal sampai akhir, maka keluarnya adalah satuan hari terkecil. Tapi kalau time, keluarnya satuan terbesar malahan, jam, bukan detik, gitu loh ya. Nah, ketika yang ini enak. Terus kalau 7,9 jam itu berapa menit? Bukan gampang. Sama dengan jumlah jam dikalikan toh. 1 jam adalah 60 menit. Dikalikan 60. Ternyata 7,9 jam yang dimaksud itu adalah 475 menit. Selesai. Ini detik bisa tak? Bisa. Kalau jam ke menit dikalikan 60, kalau jam ke detik dikalikan 3600. Gitu ya. 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. 60 ke 60 sama dengan 60 kali 60. 3600. Jadi di sini nah Anda lihat, untuk mengetahui berapa jumlah detiknya, maka jumlah jamnya saya kalikan dengan 3600. Udah gitu aja. Bentar ya, hasilnya adalah itu. Simpel kan? Ya. Ini tadi dikurangkan langsung. Ini yang gak apa-apa, tak taruh sini aja dah. Taruh mana ya? Bingung juga sih. Sini aja wes. Ini rumusnya yang ini ya, rumusnya yang kita kurangkan langsung tadi itu. Yang rumus yang dalam satuan. Oh, gini aja. Sebelah kanannya kan ada di sini. Maaf. Udah taruh situ aja, selesai. Kalau yang ini, nah ini ada di sini jadinya. Dah itu loh ya. Dah, yang terakhir adalah sama. Tadi ada date value, sekarang pun ada time value. Lihat sebelah kiri ini. Apakah itu data-data jam? Bukan. Itu bukan data jam. Semua data itu ada petik awalnya, ada petik satunya di awal. Ada petik tunggalnya, maka jelas saya jamin itu bukan data jam, melainkan data label yang mirip dengan jam. Lalu bagaimana supaya merubah data itu menjadi jam? Sekali lagi saya jelaskan. Apabila datanya banyak sekali ribuan, kan nggak mungkin kita merubah secara manual, gitu ya. Kita rubah dengan menggunakan function, yaitu time value. Di sini Anda lihat, time value kurung buka, saya sorot, kurung tutup, enter. Duh, kok angka lagi tolong diingat. Apabila hasilnya angka, lihat format selnya apa, general lah. Wong masih general gitu kok, ya wajar angka. Anda perlu ingat lagi bahwasanya tanggal maupun jam, ingat tanggal maupun jam. Kalau format selnya general, hasilnya angka, ojo kemudian memvonis, loh rumus saya salah gitu loh. Ya rugi ada sendiri. Oke, ini Anda lihat. Saya rubah formatnya ke time ya, otomatis ya. Time yang ini aja lengkap. Loh jadi bener ya? Bener ternyata. Nah terus dengan yang lainnya gimana ya? Ya coba kita cek. Wah bener semua ternyata. Ada iya mau masuk akal semua. Semua ini masuk akal. Loh yang bawah enggak masuk akal ini. Jam 25 kan enggak ada. Anda lihat ternyata dia dibuat jam paling ya, satu hari penuh ada 24 jam. Sedangkan ini 25 jam 30 menit 30 detik. Maka
aturan time value Anda lihat, maka diambil sisanya ditampilkan. Jadi yang tampil di situ adalah sisanya setelah dikurangi 24 jam. Jamnya kan ini 25 jam, 30 menit, 30 detik. Ya, setelah di time value kan, maka menjadi 1 jam, 30 menit, 30 detik. Jadi yang 24 jam hangus, gitu ya. Gitu. Apakah itu juga berlaku untuk hal yang lainnya ya? Tadi kalau pada date value tadi kan ada beberapa yang tidak bisa ditoleransi, ada beberapa yang tidak sanggup dirubah. Iya, ini sanggup semua ya. Iya ya. Coba ini aja. 9 lebih 45 menit. 9 lebih 45 menit. Mungkin nggak saya ngetik seperti ini? Kan ya lucu. Kamu tadi kencan berapa lama? Nggak lama kok. 2 jam 60 menit. Ya bodoh itu namanya. 2 jam 60 menit. Kan 3 jam maksudnya. Sama dengan ini. Tapi kita lihat bagaimanakah time value mengkonversinya. Kita lihat apakah error ataukah dia masih sanggup. Hasilnya adalah 10 jam. Cerdas dia, time value lebih cerdas. Lebih pun berarti tidak ada masalah kan. Misalnya saya buat, bawahnya sekarang ya, ini saya buat 90. Berarti nanti akan jadi 3 jam 30 menit ya kalau nggak salah. Seperti itu. Oke ya. Nah, oke. Cukup saya rasa untuk materi hari ini, date sama time. Oke, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.